Jalan. Wawe ngikutin. Jalan, makin cepet. Lari dia lama-lama. Wawe ikutan lari. Terus Wawe bilang gini, mana yang geus nyaho, urang geus paeh gitu. Wah, anjir. Orang kalau misalnya nemu duit itu nggak pernah diambil karena besoknya bisa jadi meninggal. Akhirnya tumbal gitu ya. Sebegitunya gitu. Iya. Selama proses lahiran itu ada si anak kecil yang itu sama yang rambutnya cewek hitam, rambutnya kayak abis kesetrum itu ngeliatin gini. Ya anjir. Nah, serem banget serius. Apa nih? Kan. Nah sebelum itu buat kalian juga ya yang pengen digambar kodamnya, atau kalian penasaran ya kalian tuh punya kodam atau tidak ya, tapi mau ikutin cara saya yang saya sudah buat di video sebelumnya, kalian takut. Nah mendingan kalian langsung aja ya order lukisan guide atau gambar guide ke @thesensei_illustrator, yang dimana di sana nanti kalian akan diterawang lalu digambarkan kodam kalian untuk agar kalian bisa mengetahui dan lebih yakin tentang kodam-kodam yang ada di diri kalian. Dan juga itu pun dikasih penjelasannya mengenai kodam pendamping yang ada di diri kalian, jadinya kalian gak usah susah-susah untuk ngecek dan lain sebagainya ya. Buat kalian yuk langsung aja di order sekarang juga ya, mulai dari paket 1 sampai paket 4, dan juga banyak diskon ya yang ada di Desain Illustrator. Yuk ya, bisa follow Instagramnya @desainillustrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Lesmana, dan kita masuk ke konten Diskotis, diskusi konten mistis. Dan kali ini gue telah bersama salah satu bintang tamu spesial ya, yaitu Bang Rahmat Ababil. Halo Bang. Halo, salam corona. Sehat Bang, kabar? Alhamdulillah. Halo teman-teman misteri kita, perkenalkan saya Kang Rahmat Lesmana. Jadi gue baru pertama kali ya ada di konten lu ya, gokil. So banyak request juga nih katanya, kapan Bang sama Bang Rahmat? Nah sekarang nih alhamdulillah nih Bang Rahmat lagi, kebetulan kita bisa notice Bang ya. Iya, soalnya sekarang subscribernya misteri kita udah banyak nih. Aduh. Jadi mau pansos gitu. Siap. Oke, jadinya Bang Rahmat ini sempat ngobrol juga kita Bang ya. Katanya Bang Rahmat ngobrol terus kan, bikin konten mulu notice. Katanya Bang Rahmat memiliki cerita mistis mengenai pengalaman hidupnya pribadi. Ya. Nah ngomong-ngomong, cerita mistisnya tentang apa nih Bang? Dan pada saat kapan Bang Rahmat pernah mengalami hal tersebut? Oke. Nah sebenarnya cerita mistis gue tuh banyak ya. Gue tuh punya kakek yang kebetulan orang pintar lah di kampung. Oh berarti S3 lah, S2 lah? Enggak, dia. Oh bukan ya? S1 dia. S1? SD doang soalnya. Ya. Jadi kakek gue tuh orang pintar, jadi semua cucunya itu anak-anaknya pada ditulisin gitu. Dirajah gitu ya? Iya, nggak tahu udah namanya ya. Jadi banyak banget kayak saudara-saudara gue, sepupu gue tuh kayak punya kisah-kisah mistis banyak lah, karena kita kayak ngundang gitu hitungannya. Bukan ngundang sih, jadi lebih peka sebenarnya. Oke. Iya, lebih peka. Cuman kalau gue tuh nggak peka-peka banget juga, cuman jadi punya banyak cerita begituan aja. Cerita-cerita mistis semenjak gitu. Abis ditulis ya. itu. Nah kayak saudara gua nih, ini cerita baru beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Iya. Waktu itu pulang kampung lah ya ke Sumedang, kampungnya nyokap gua ke Sumedang. Nah waktu itu saudara gua tuh cewek, dia itu kayak mukanya tuh kayak muka-muka apa ya? Muka-muka kayak abis ngalamin kejadian buruk gitu. Oke. Jadi dia tuh cerita, dia kan kerja terus pulang malam, terus pulang malam di depan gang dia minta dijemput. Nah, minta dijemput. Ganteng doang, jemput cewek depan gang. Iya. Itu masih yang banyak tato yang siapa sih namanya nggak tahu gue. Nah kan minta dijemput. Nah terus lama nih nggak dibalas-balas kan. Iya. Nelfon juga nggak diangkat. Kebetulan di depan gang itu ada Wak Uwe. Wak Uwe. Iya, ada Wak Uwe. Wak Uwe ini salah satu orang kampung situ lah. Namanya tapi unik ya. Iya. Namanya siapa gitu ya? Aduh, gue lupa lagi namanya.
Tapi di WW lah. Panggilnya W lah gitu W, ya. ya. Nah terus dianterin lah tuh. Saat dianterin ngobrol biasa. Karena kan emang orang tuanya si yang saudara gue ini emang jualan di pasar nih sama Mbak Uwe, jadi sebelahan gitu kiosnya. Ngobrol, nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada keanehan apa lah gitu. Ya. Jalan, set, abis itu nyampe lah ke rumah saudara gue. Nyampe ke rumah, terus gue bilang makasih sama Mbak Uwe. Nah, terus kok nggak minta dijemput kata gitu, udah malam gini. Orang tadi dianterin kok sama Mbak Uwe. Nah terus bibi gue tuh istighfar maneh saha Mbak Uwe ayeuna teh geus 3 poe udah 3 hari meninggal gitu. Terus siapa tadi yang ngantar gitu? Itu dia langsung kayak pucat terus kayak keringat dingin gitu, kayak nggak percaya gitu. Dia karena kan emang dia kerjanya di Jakarta ya. Nah, itu baru pulang gitu. Baru tahu kabar meninggal juga ya. Nah, terus saudara gua kan nikahan. Jadi dia pulang, dia ke Jakarta lagi, terus pas saudara gua nikahan dia pulang lagi kan. Ke rumahnya. Nah, terus berhenti di gang yang sama. Minta ditelepon. Nah, kali ini ya ditelepon ngangkat lah bibi gua. Terus ketemu Mbak Uwe lagi. Iya, ketemu sama Mbak Uwe lagi. Di mana itu? Di depan gang itu yang persis sama itu. Tanjaknya sama tempat ketemunya. Nah, terus dia langsung lari aja tuh. Enggak, jalan dulu. Jalan. Mbak Uwe ngikutin. Jalan, makin cepet. Lari dia lama-lama. Mbak Uwe ikutan lari. Terus Mbak Uwe bilang gini, "Mana yang geus nyaho, urang geus paeh." Gitu. Wah, anjir. Kayak itu artinya ya, lu udah tahu kalau gue tuh udah meninggal gitu. Iya anjir. Gila. Makanya tuh pas di tempat nikahan saudara gue itu mukanya pucat gitu, takut kalau pulang ke situ ketemu lagi Wawe ya. Nah, itulah kejadian mistis yang gue dapat cerita gitu. Di kampung ya. Dari kampung. Ini gue nyeritain cerita orang dulu ya. Iya benar. Yang menurut gue serem gitu. Serem lah ya. Baru cerita gue. Oke. Nah kalau cerita lu apa nih bang yang bikin lu kayak terngiang-ngiang sampai sekarang gitu kan? Dan itu mungkin lu sulit lupain juga gitu cerita lu kan? Mungkin dari kecil kan lu apalagi yang namanya pernah diraja kan pasti banyak pengalaman yang mistis lah bang ya. Nah itu apa lo bang ceritanya? Gua waktu itu, ini waktu gua kecil lah, dari zaman gua kecil. Jadi masuk ke kampung nyokap gua tuh kayak dalam banget gitu, jauh lah ya. Tapi nyokap lu bukannya di Cianjur bang apa? Apanya? Yang di Cianjur Sumedang apa Cianjur ya? Yang di kampung ya, di Cikoleang nyokap gua. Sumedang maksudnya ya? Iya. Cianjur itu mah. Cianjur Sumedang itu tadi lu bawa Sumedang. Cianjur itu Sumedang. Oh beda nih. Ini beda. Ya kan saudara gua di Sumedang. Oh yes. Ini siap. Kampung orang tua gua ya. Oh iya siap. Terus gua tuh waktu kecil sering ya pulang kampung ya kalau lebaran. Pulang kampung lebaran setahun sekali lah ya. Setahun sekali. Nah tuh masuk ke rumah orang tua gua tuh ya, rumah kakek gua tuh. Kayak masuk ke dalam gitu di Cikoleang tuh ya. Terus di sana rumahnya, di sini kayak ada gunung uruk gitu. Gunung uruk namanya. Itu benar-benar gunung apa kayak bukit tuh? Kayak bukit gitu. Tapi di sana ada yang tinggal juga, ada warga juga di sana. Pemukiman ya. Ada pemukiman. Terus gua waktu itu masih umur berapa ya? Udah sekolah sih, saya ingat gua ya. Sekolah. Saya ingat gua udah sekolah. Gua waktu itu main sama saudara gua namanya Dika. Kita main ke luar desa gitu, luar desa. Karena emang lapangan ada 2, kita kadang main di desa yang desanya kakek gua, ada desa sebelah lapangannya lebih gede. Terus pas balik, si Dika tuh kan balik duluan, sedangkan gua tuh lagi seneng-senengnya main sama teman baru. Gitu ya kan, teman-teman baru ya kan, teman baru di kampung. Gua kenal si Junet gitu. Kenal si Incep gitu-gitu. Udah kayak Pocong Jepri ada nama Junet. pacaran umum ya. Iya. Nah, terus ya udah gue bilang, ya udah Dik, mau maneh naik balik duluan, balik aja gitu. Ya udah, dia balik duluan. Nah, terus maghrib tuh. Nah, biasanya kan emang zaman kita kecil kalau maghrib emang udah waktunya berhenti kan. Sindakala ya. Semua pokoknya mau main bola, mau main apa, maghrib itu berhenti. Waktunya berhenti. Gue pulang sendiri, orang tinggal lurus doang kok. Gue gak takut kan. Ngeliatin pohon bambu biasa aja kan. Emang gue orangnya cukup skeptis ya sama hal begitu.
jalan terus lewatin Gunung Uruk tuh. Jadi Gunung Uruk di sini ada sawah-sawah. Terus gue lihat di Gunung Uruk ada yang manggil gue. Mat gitu. Mat kak dia. Gitu. Wah siapa tuh gue bilang? Apa saudara gue? Karena di situ isinya saudara gue semua kan. Iya. Kak dia. Gue lihat kanan kiri kan gak ada rumah gitu ya. Terus gue lihat ke arah gunung. Di situ ada ada kandang sapi gitu, terus ada pos ronda gitu. Terus gue lihat ke atasnya. Itu ya. Ini karena mungkin bayangan gue waktu kecil ya, jadi gue masih agak samar-samar. Itu gue ngeliat kayak buto, gede banget butonya, gede banget. Dia duduk di atas batu gitu butonya tuh. Wow. Gini nih. Gue tuh waktu itu bilang itu kentung. Iya, karena gue waktu itu lagi nontonnya Atul dan Bayul. Jadi gue nyangka itu kentung kan. Iya. Kak dia. Terus kayak, Pasti suaranya besar berarti bang ya? Suaranya nggak besar, kayak orang teriak dari jauh aja. Oh, oke. Iya. Dan emang itu tuh di Gunung Uruk itu emang terkenal ini ya, emang tempat buat main layangan. Main layangan. Dan gunungnya juga nggak kayak terjal banget gitu. Ya gunung, anak gunung lah hitungannya itu. Bukit lah ya. Ya kan, apa gue samperin karena di situ ada rumah saudara gue. Gue pengen nyamperin dong waktu itu dong. Terus waktu itu ada tetangganya kakek gue langsung ditarik gini nih. Kade gitu. Nah terus baru dikasih tahu sama kakek gue. Nah terus tetangga kakek gue itu ngasih tahu ke kakek gue. Eta si Rahmat, si Gana naik dibawa ke Dedemit. Dibawa Dedemit. Wow. Dedemit Gunung Uruk. Terus kata kakek gue, ya pakai bahasa Indonesia aja nih ya. Iya. Maneh lagi. Lu kalau maghrib tuh sebelum maghrib lu udah pulang. Di sini tuh masih horor banget tempatnya. Masih bingit ya? Iya masih kayak mistisnya tuh ya, aroma mistisnya, terus kayak magisnya tuh masih kental gitu. Orang kalau misalnya nemu duit itu nggak pernah diambil karena besoknya bisa jadi meninggal. Akhirnya tumbal gitu iya. ya. Sebegitunya gitu. Iya. Nah terus kata kakek gue itu penunggunya, cuman dia nggak tahu lu cucu gua. Kalau dia tahu lu cucu gua, aman mungkin. Aman. Terus ditulisin baru gua. Nah di situ gua nggak pernah digoda lagi sama si itu. Semenjak di Raja itu ya, ditulis itu ya, belakang pundaknya ini kan ya? Ya mungkin dia baru tahu kalau misalnya gua itu cucunya. Mungkin kakeknya ini kakek Bang Rahmat sesepuh di situ kali ya, Pak? Gua nggak tahu sih. Kalau masih sepuh takutnya ngeklaim kan. Iya sih, ngeklaim diri. Iya. Tapi intinya pokoknya saat itu kakek gua tuh udah tua banget gua. Iya kakek mah tua bang. Iya maksudnya tuanya udah tua banget. Orang bahkan sampai gua beranjak remaja tuh kakek gue masih hidup kayak udah berapa? Kayaknya udah sampai ratusan dah kakek gue umur. Ratusan tahun. Wow, emang orang kamu sih awet-awet umurnya. Iya, udah tua bang. Dan pengalaman gue waktu kecil ya di rumah kakek gue tuh bener-bener ngeri gitu kalau misalnya gue bayangin lagi ya. Mungkin saat itu karena gue masih bocah dan terlalu awam. Gue waktu itu pernah sama si Dika tuh. Sama si Dika lagi saudara gue gitu. Memang kalau pulang kampung tuh pasti selalu sama dia. Iya. Nah, jadi di belakang rumah kakek gue tuh ada gawir. Gawir itu apa ya dibilangnya ya? Saung gitu, saung. Bukan, gawir tuh kayak air mancur gitu. Bukan palung sih, kayak jurang gitu. Cuma jurangnya nggak terlalu ini. Nggak terlalu dalam gitu. Jadi di gawir itu ada sungai. Terus ini jalannya juga emang harus lepas sendal sih kalau mau ke bawah. Terus di sini ada sawah, di sini rumah kakek gua, di sini ada gawir, ini ada jembatan, terus sini ada sawah, semua sawah hijau. Nah, terus gua sama si Dika tuh nyari ikan. Emang ikannya banyak banget di situ tuh. Ikan di situ tuh banyak banget. Gua nggak tahu nama ikannya apa ya, kayak sejenis gabus gitu ikannya, cuman kecil-kecil gitu. Ikan cere. Bukan cere juga sih, ikannya ikan gede gitu. Ikan gede ya. Maksudnya segede ikan cupang gitu. Segede ikan lele gitu, lele kecil. Ikan itulah ya pokoknya. Karena emang di kampung kakek gue itu genangan air aja, becikan aja bisa ada ikannya gitu. Ikan tuh di mana-mana di sana tuh. Saking bersihnya kali airnya ya. Jadi gotnya ada ikannya, sawahnya ada ikannya. Terus kakek gue kan kamar mandinya jamban gitu kan. Airnya tuh nggak berhenti. Jadi emang dari gunung. Dari gunung aja ngalir. Jadi airnya nggak berhenti. Nah, kadang-kadang ya di air itu ada ikannya gitu. Iya benar. Kalau di kampung rata-rata gitu sih. Di mana-mana ada ikannya, dan ikannya jadi masuk ke empang terus jadi gede gitu. Benar-benar. Nah, waktu nyari ikan tuh. Itu sebenarnya nyari ikan tuh gampang banget, kayak dapat gitu. Kayak gue tuh seneng banget karena di Jakarta tuh kali udah tercemar semua kan. Benar. Ada ikan, dapat ikan. Nah, saat itu ada ikan yang gede banget. Ikannya
kayak ya gabus yang kayak model gabus itu tadi, kan itu gede, kali ini gede. Dan itu warnanya macam-macam ya, ada warna oranye, terus ada warna hitam, ada warna putih gitu. Nah itu dapat gede banget, gue lihat, wah gua ambil, dia tuh masuk ke ini lobang-lobang gitu, lobang-lobang batu, ya kan lobang-lobang batu. Terus gue masukin tangan gua ke lobang batu itu, terus kok nggak ada ikannya gitu di dalamnya. Nah terus kejepit dong tangan gua dong di situ. Kejepit, nggak bisa keluar gitu? Nggak bisa keluar. Waduh. Nggak bisa keluar. Terus gimana tuh? Nah terus gua ini kan panik tuh sama Sidika, panik sama Sidika udah saudara gua udah narik-narik gini kan, narik-narik terus kayak, dan posisinya itu udah bukan dekat rumah kakek gua lagi, jadi kita berjalan dari dekat rumah kakek gua jalan ke sana gitu, nyari ikan sampai ujung banget gitu, jauh banget. Nah terus kayak, udah gue panggil itu dulu dah, gue panggil bapak lu kata gitu. Gue bilang gue nggak mau ditinggal, takut ya. Gue yang gue takutin nggak tahu ya, pikiran anak kecil waktu itu ya. Gue takut air sungainya itu bus tiba-tiba gue tenggelam gitu, tuh gue mati kan. Nah waktu itu nggak ada telepon, nggak ada apa kan, udah zaman bocah kan. Terus ya gimana abisnya, orang tak bisa nulungan kata dia gitu kan. Terus si Dika langsung kayak mikir, wah nggak bisa nih, tadi daripada tangan lu patah bagaimana kan, kalau kita urusin sendiri gitu. Nah terus ditinggal lah gua sama si Dika. Dika manggil orang tua. Ditinggal lah gua sama si Dika. Nah di itu juga dekat jembatan gua. Di jembatan itu ada anak kecil, ada anak kecil gini, terus gelayutan. Di bawah jembatannya gelayutan gitu. Oke. Putih sih anak kecil lah. Ya putih pucet gitu. Cuman kan gua nganggap itu warga karena dia bukan tiba-tiba muncul. Iya. Dia datang dulu dari sono, terus naik ke jembatan, terus ke bawah, terus gelantungan. Kok gua kayak apa ya? Gua bukan introvert ya. Memang sama orang baru tuh nggak bisa nyapa waktu kecil ya. Iya. Gua diem aja, aduh. Lama banget lagi si Dika nih, gua kayak nangis gua langsung habis itu. Terus si Dika datang sama kakek gua sama bapak gua. Ya kan. Nah, terus pas dia datang kan dari arah sana tuh, dari arah sana. Terus kayak, Dik, ini siapa, gue mau nanya kan, itu siapa kan? Udah hilang orang. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada yang tadi gelayutan itu. Sebelum si Dika datang ada itu ya? Ada gelayutan, cuman gue kayak acuh aja gitu, terus dia gelayutan aja. Oke. Nah terus abis itu kakek gue datang. Abis itu batunya kan ini lobang, terus di atas ada batu. Iya. Gitu ya. Jadi lobang itu terjadi karena ada batu di atasnya. Gini nih jadinya. Nah, kan? Ketimpa gitu ya. Terus batunya ditepak sama kakek gue, dibaca-bacain, terus langsung kelepas dong, dan gak ada ikan di dalam. Waduh. Jadi kayak cuman bayangan gue dong ikan itu ya. Bayangan. Nah terus katanya, kata kakek gue, main di sini tuh dia tuh cuman kenal si Dika. Lu tuh nggak kenal. Ini emang kejadian sebelum gue ditulisin ya. Iya. Bunggung gue ya kejadiannya. Lu tuh nggak kenal. Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya pengen kenal sama lu. Pengen kenal sama lu. Oke. Itulah kejadian waktu kecil. Nah, waktu kecil ya. Waktu kecil. Nah, dulu tuh gue sempet ya tinggal di Sumedang. Gue sempat tinggal di Sumedang. Saudara itu ya. Sekitar 2 tahun. Dan gue punya rumah juga di sana. Oh, punya rumah. Punya rumah panggung gitu, sampai punya rumah gue di sana. Dan rumah gue angker. Padahal itu rumah yang baru dibangun ya. Padahal kita juga selamatan gitu. Dan gue tuh tinggal sama nyokap gue karena bokap gue kerja di Jakarta. Lu ini sebelum lu masuk stand up ya berarti ya? Ya iya, dulu masuk kecil dong itu mah. Waktu udah Sumedang. Gue belum sekolah. Oh, belum sekolah. Iya, oke. Di malam pertama kita tinggal di rumah situ, itu tuh rumah 1 ruang tamu, 1 dapur, 2 kamar. Rumah itu. Gue tidur sama nyokap gue. Nyokap gue waktu itu lagi hamil. Terus nyokap gue tuh di malam pertama itu di dapur nemuin ular nggak ada buntutnya. Oh, ular buntung. Ular nggak ada buntutnya. Iya. Ular nggak ada buntutnya. Terus akhirnya nyokap gue ini kan minta tolong sama tetangga yang ada di situ. Ular nggak ada buntutnya. Nah, si ular ini kan udah kejebak tuh, ya kan? Masuk ke dapur. Ditutup dong sama mama gue. Maksudnya biar nggak keluar gitu. Tapi pas dibuka, diambil sama tetangga gue, udah nggak ada ular itu. Wah, anjir. Ular itu nggak ada. Tanda-tanda jin ada di rumah kan gitu bang, muncul tiba-tiba ular. Iya. Ularnya nggak ada buntutnya gitu. Iya, ularnya aneh, hitam biasanya. Iya, hitam ular, dan kita nggak tahu itu jenis apa. Kobra bukan, kayak black mamba gitu, kayak black mamba. Iya, maksudnya ular bantet apa ular buntung gitu. Iya, ular bantet emang. Bantet ya, gendut itu kan. Terus gimana bang? Nah terus akhirnya malamnya mak gue dimimpiin sambil tinggal di situ, katanya
bayinya boleh nggak Baik. kita jagain? Maksudnya berarti malu lagi posisi Lagi hamil. Terus dimimpiin bayinya boleh nggak dijagain? Dan ini sosoknya kayak sosok cewek cuman hitam gitu. Sosok cewek kata emak gue ya, sosok cewek hitam, terus rambutnya kayak orang abis kesengat listrik. Wah, anjir. Begadulan gitu ya. Iya. Nah terus kayak nyokap gue tuh kalau misalnya gue main lama-lama tuh selalu nyuruh gue cepet pulang karena nyokap gue takut kalau di rumah. Dan nyokap gue keadaan lagi hamil kan. Oke. Pasti bokap gue sih yang ngamilin. Iya sih. Siapa lagi dong? Iya iya. Iya iya. Nah, terus kayak Serem sih. nah nyokap gue sempet cerita. Gue waktu itu pernah ke apa namanya Kaligata gitu. Kaligata yang bento-bento. Iya gara-gara gue main di lapangan, gue lupa lagi nama lapangannya ya. Gelora apa gitu namanya ya. Bung Karno. Bukan, yang anak kecilnya itu keuruk tanah di situ. Gue pernah cerita juga sih. Oh, lu pernah cerita di konten yang sebelumnya Iya, gitu ya? Gelora apa namanya ya? Lupa gue tuh namanya. Pokoknya itulah ya. Iya. Nah, itu tuh gue tuh jadi Kaligata gitu. Kaligata. Di situ gue Kaligata. Gatel-gatel gitu. Nah, terus nyokap gue setiap kali apa ya mau ke dapur. Di dapur gue itu ada anak kecil kabur. Anak kecil Jadi kayak kabur. lagi gini nih, Hah? terus tiba-tiba nyokap gue datang langsung kabur gitu. Itu tuh gitu. katanya yang keuruk itu pengen kenal sama gua. Dan waktu nyokap gua lahiran di rumah itu, pas dukunnya datang tuh, dukun beranak ya, karena emang adek gua tuh yang adek gue yang pertama tuh dia emang kelahiran Sumedang. Dia bisa ngeliat ininya lah akta lahiran. Bukan di bidan lah ya. Iya, di dukun beranak. Nah, serem banget serius. Apa nih? Kan serius nyokap gue tuh lahiran emang cuma nama tetangga satu, saudara satu sama dukun beranak. Oke. Jadi ini tetangga sebelah rumah lah. Terus ini saudara gua, terus ini dukun beranak. Nah, selama proses lahiran itu ada si anak kecil yang itu sama yang rambutnya cewek hitam, rambutnya kayak habis kesetrum itu ngeliatin gini. Ya anjir. Ngeliatin proses kelahiran. Wow. Itu sih kejadian gua. Ya jadi mungkin judulnya kisah mistis gua masa kecil. Masa kecil ya. Nah, pokoknya ini baru masa kecil Bang ya. Sebenarnya masih ada lagi yang pas masa besar ya. Cuman kayaknya waktunya mepet juga ya Bang ya. Nantilah kalau notice lagi. Notice lagi baru ntar gua insya Allah collab lagi ya. Pokoknya lu subscribe juga ya channel Bang Rahmat nih ya buat teman-teman misteri kita yang mungkin belum tahu channel Bang Rahmat Wabil. Di sana gue juga di konten notis sama Bang Rahmat ya Bang ya. Ada juga konten anak STM gitu dan sebagainya. Dan mungkin ceritanya Bang Rahmat lumayan serem juga gitu kan. Dan gue juga terima kasih Bang ya udah mau bercerita di channel misteri kita gitu kan. Dan buat teman-teman juga ya tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.